Deal. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya menjumpai seorang advokat senior, kawan lama ini, Mas Nur Ismanto, karena saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun ini. Selamat berjumpa Mas Nur Ismanto. Ya, selamat jumpa kembali Mas Dargo. Ya, saya muter-muter mencari Anda ini karena saya terus terang gelisah akhir-akhir ini terhadap praktek hukum di Indonesia. Dan saya menjumpai beberapa kawan-kawan advokat senior ini. Saya ingin pendapat Anda tentang yang Anda rasakan sebagai seorang advokat seperti apa nih paling tidak 10 tahun terakhir ini. Iya, saya kira saya pribadi melihat hukum kita tetap masih buram. Oh gitu ya. Masih buram ya, artinya tidak memberikan harapan ataupun pencerahan, tapi justru hari demi hari, tahun demi tahun, meskipun reformasi sudah berlangsung, berjalan, terlihat fenomena korupsi, suap menyuap, transaksional di dalam dunia hukum ini tidak surut, malah sepertinya semakin menjadi-jadi. Saya nggak tahu, nggak habis pikir juga, kok nggak ada rasa takut. Sudah banyak orang-orang ditangkap, baik kalangan DPR, eksekutif, kepala daerah, bahkan hari-hari terakhir ini bahkan yudikatif itu. Iya, ketua pengadilan tinggi, hakim agung, ya. Nah itu bagaimana masyarakat akan berharap hukum ini kalau semuanya sudah bisa kena wabah penyakit apa itu transaksional. Jadi sepertinya saya juga melihat prihatin di berbagai instansi institusi itu sudah terpasang banner-banner fakta integritas. Bahkan pengumuman dari waktu ke waktu melalui rekaman di pengadilan segala macam, tapi ternyata yang terjadi masyarakat juga tahu ya kalau itu seperti nggak bermakna. Hanya retorika, dan kemudian advokat juga sepertinya mempertanyakan juga sudah nggak percaya. Kita sebagai pelaku hukum, walaupun saya juga tidak terlalu banyak menangani perkara, tapi ketika sekali-sekali menangani perkara ya saya kadang-kadang seperti mau frustasi. Saya melaporkan korban tindak pidana, nggak ditangan-tangani, buktinya cukup, ada aja. Misalnya sebagai pelapor, misalnya sebagai pelaku tersangka, kalau nggak ada sarananya, ya istilahnya itu juga akan jadi bulan-bulan dan jadi korban. Jadi kita posisi advokat itu seperti sebagai pelengkap yang tidak menentukan. Nah ini juga keprihatinan karena organisasi advokat sendiri yang tercerai-berai. Dan memang Mahkamah Agung itu juga kita sesalkan kenapa mereka merekomendasi pelantikan yang menyimpang dari undang-undang advokat. Di mana advokat itu adanya wadah tunggal yang bisa mengajukan sumpah. Kenapa tidak dilihat dari organisasi mana? Organisasi mana ini pun tidak terseleksi, tidak ada aturan hukumnya yang bisa kemudian mendidik, menguji, bahkan kemudian mengajukan permohonan sumpah. Nah, jadi ini saya kadangkala karena saya juga lama di LBH, kalau melihat fenomena seperti itu, ya seperti frustasi, tapi kalau kita tidak juga tetap berjalan semakin parah. Nah juga kawan-kawan advokat sendiri tadi, di samping organisasi yang nggak jelas ya, kode etik itu sepertinya sudah tidak diperhatikan lagi bagi profesi advokat. Nah demikian juga ya tentunya hakim, jaksa, polisi yang tertangkap itu jelas secara normatif dilarang melanggar hukum ya. Nah, apalagi etika itu kan tidak sampai hukuman sanksi kurungan atau denda, jadi itu jauh lebih mudah dilanggar dan diabaikan. Karena sekarang ibaratnya ya mereka sudah tidak takut pengawasan, tidak takut aparat yang lain, bahkan kesannya jadi sama Tuhan pun nggak takut. Wah ini jiwa ke LBH Ananda itu masih kental ini. Terakhir Mas Nur Ismanto, terakhir, karena saya yakin banyak sekali yang tidak cukup hanya dalam waktu yang singkat saya interview Anda, tapi banyak persoalan. Terakhir saya melihat kalau misalnya seperti advokat itu masuk dalam kekuasaan, menurut Anda seperti apa ini?
Iya, saya kira merupakan jalan yang terjal ya, masuk di kekuasaan. Karena ini lingkungan sistem politik kita, Jadi kalau masuk di kekuasaan, mesti yang anggota dewan ataupun anggota eksekutif ya, bahkan menteri atau wakil menteri. Ya sebetulnya itu peluang sebetulnya, potensi untuk melakukan perubahan. Tapi dengan kesendirian tidak terjalin suatu sistem yang memberikan ruang untuk menegakkan kode etik, hukum, keadilan, ya saya masih menyaksikan kalau orang ada di situ bisa nanti melakukan perubahan. Artinya malah larut ya toh? Ya, yang khawatir itu cuma sebagai salah satu media pencitraan saja. Ya karena kalau orang di non eksekutif seperti advokat itu kan jarang dilulukan masyarakat. Tapi ketika dia masuk di dalam dunia kekuasaan, nah itu masyarakat kalau orang itu hadir aja sudah dielu-elukan. Nah kalau ini nanti mewarnai jiwa perubahan itu akhirnya ya bisa terdegradasi nanti integritas maupun dedikasinya, pengabdian dan kejujurannya itu. Iya. Karena kan orang awam kan lalu melihat loh ini wong yudikatif kok nyebrang dengan eksekutif gitu. Ya itu memang hak ya. Ya tapi itu sangat era sekarang itu sangat susah. Ya kalau ada 1001 pun nanti akan kesulitan. Artinya untuk menjaga diri dan tegar sebagaimana yang dia cita-citakan atau yang dia idealisasikan. Oke, sampai di situ dulu Mas Nur Ismanto. Terima kasih. Semoga barangkali ada manfaat untuk para pemirsa dan masyarakat pada umumnya. Ya, nanti lain kali saya akan hadir lagi ke ruang Anda. Terima kasih Mas Nur Ismanto. Sama-sama, terima kasih kembali Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.